Belum dikatakan Islam sempurna kalau Anda saat ini sudah mencukupkan ilmu Anda. Ya, asal sudah cukup nih ilmunya. Tidak, kita harus mencari ilmu terus sampai titik darah penghabisan, artinya sampai Allah menjemput ajal kita. Seorang pemuda yang hatinya itu mu'allaqun, yaitu tergantung pada masjid. Artinya apa? Dia gemar beribadah. Coba kalau misalnya kaum milenial saat ini, itu tadi disampaikan Mas Asman, mendengar adzan gitu, hatinya langsung tergerak. Oh ya, Allah mengingatkan pada kita untuk memanggil kita. Coba kalau Mas Asman dipanggil, taruhlah kekasihnya lah. Ya, itu ketika mendengar suaranya kekasihnya saja itu langsung, ada apa nih? Kekasih saya menyebut saya kan gitu. Demikian juga kita, kalau sudah merasa kita tuh cinta pada Allah, Allah menyebutkan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tergeraklah hati kita untuk menuju ibadah, ke tempat ibadah. Begitu Mas Asman. Iya, jadi tipsnya nih pilih mana nih? Pilih kekasih apa pilih akhirat ini gitu Pak ya. Kalau pilih kekasih nanti akhirannya nanti sakit hati gitu Pak ya. Kalau pilih akhirat insya Allah nanti hidup bahagia di surga Jannatul Firdaus, surga paling tinggi ya. Semoga kita semua digolongkan orang-orang yang masuk surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah makalah Pak. Ini makalah Imam Syafi'i. Nah, makalah Imam Syafi'i tentang waktu, manajemen waktu itu makalahnya al waktu kasyaf fa in lam taqtahu qata'ak gitu Pak ya. Nah, ini kalau orang-orang milenial ini beberapa anak-anak ataupun pemuda-pemuda milenial menganggap waktu itu adalah money Pak. Time is money. Waktu itu adalah uang. Gitu. Iya. Padahal uang itu gak seberapa dibandingkan pedang gitu Pak ya. Pedang itu lebih tajam gitu Pak. Nah, bagaimana menurut Bapak ini tentang makalah Imam Syafi'i ini? Ya, sangat korelasi sekali dengan zaman sekarang ini ya. Karena kalau kita tidak bisa memanajemen waktu sebaik mungkin itu, kita nanti yang akan menyesal di kemudian hari. Dan kita bukan berarti kita gunakan masa muda untuk berhura-hura, bukan. Namun waktu muda itu kita gunakan untuk mencari pengalaman, mencari ilmu sebanyak mungkin agar kita nanti di belakangnya, di kemudian hari kita tidak akan menyesal. Kita ingat yang namanya Abayai Asyab ya. Abayai Asyab itu sebagai pendiri Pondok Pesantren Amanatul Ummah di daerah Mojokerto. Itu sebagai orang yang motivator dan juga inspiratif. Kita bisa melihat beliau itu kegigihan beliau bagaimana untuk membangkitkan kaum muda, kaum milenial. Bagaimana caranya? Beliau itu ingin mendirikan sebuah universitas Islam internasional. Padahal menurut orang-orang daerah sini tidak mungkin. Namun beliau sangat antusias sekali. Nah, caranya beliau bagaimana? Beliau merangkul anak-anak muda semuanya, seluruh Indonesia dikumpulkan di sini, di IKH sini. Untuk apa? Untuk belajar bersama. Namun beliau punya kiat. Kiatnya apa? Yang pertama, harus disiplin. Disiplin itu harus bagaimana? Disiplinnya anak muda itu harus bisa menjaga pola waktu, disiplin seperti kita pembagian waktu sholat kita. Sholat itu sudah dibagi waktunya oleh Allah SWT. Dan ketika kita mau mendisiplinkan waktu seperti kita membagi sholat itu, insya Allah Mas Asman, kita bisa meraih kesuksesan. Kemudian yang kedua, beliau itu mewajibkan santrinya untuk sholat qiyamul lail, sholat malam. Jadi untuk tahap pertama adalah kita memaksakan diri kita, harus paksa. Nanti kalau sudah kita paksa diri kita, nanti suatu saat sudah menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, nanti kita akan dengan sendirinya kita akan sadar bahwa oh iya. Di kemudian hari seperti itu. Begitu Mas. Jadi memang harus ada perubahan mindset Pak ya, pola pikir ya Pak ya. Jadi kalau pola pikirnya betul-betul ditanamkan gitu ya, disiplinnya, kemudian apa yang disampaikan oleh guru besar ataupun oleh guru-guru kita gitu ya, itu kita betul-betul terapkan, nanti itu akan menjadi tingkah laku yang baik gitu Pak ya. Akan menjadi karakter yang baik. Nanti insya Allah juga hasilnya pun baik gitu Pak ya. Ya, assalamualaikum, alhamdulillah ya teman-teman semua sahabat ngaji Mandarin, kita sudah mendapatkan beberapa sharing ilmu ya secara cuma-cuma nih, pengalaman Pak Arifin secara cuma-cuma. Tapi masih ada yang kurang nih teman-teman semua. Kita pengen dengar dong cerita Pak Arifin nih dari titik 0 ya, perjuangan Pak Arifin sampai di atas, sampai kembali lagi di
di studi S2-nya ini. Padahal Pak Arifin ini sudah memiliki materi, sudah ada, bercukupan lah Pak ya. Insya Allah. Anak-anak keluarga alhamdulillah bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tapi rela meninggalkan keluarga, kemudian meninggalkan jabatan-jabatannya beliau untuk melanjutkan studi di pasca sarjana ini gitu Pak. Gimana Pak itu Pak? Iya Mas Asman, kalau kita kerja di perusahaan ya, itu ujung-ujungnya nanti kan kita tetap akan keluar dari perusahaan. Nggak mungkin kita bertahan terus. Walaupun kita nanti misalnya sampai tua, kinerja kita bagus, ujung-ujungnya pun pensiun kita juga akan keluar dari perusahaan. Itu menjadi pemikiran saya saat itu, saya harus berani melangkah. Sehingga ketika ada kita punya kenalan dengan ketua PBNU Papua waktu itu, kemudian ada ketua PB Pergunu Papua, kemudian sempat sharing-sharing juga, sempat menawarkan pada saya di Merauke sana, atau di Bovendigul tepatnya, bagaimana Pak kalau mau ini lanjut lagi sekolah studi. Saya dengan tanpa pikir panjang, saya langsung berrembuk dengan keluarga, anak istri dan orang tua, itu dikembalikan lagi ke saya, dan saya sudah saatnya menimbang-nimbang, dan saya putuskan untuk bisa berani keluar dari perusahaan, kemudian bersama-sama Asman ya untuk bisa lanjut studi di S2. Karena ya itu di sana alhamdulillah saya dengan teman-teman itu sudah mendirikan yayasan muslim. Kita bisa bayangkan ya, saya dengan teman-teman yang muslim di sana itu sebagai pendatang di kaum di sana, mohon maaf ya, itu mayoritas adalah kaum Nasrani. Kemudian kami sebagai minoritas di sana bisa mendirikan yayasan muslim, yayasan pendidikan mulai dari RA, MI, MTS, dan rencananya nanti akan sekolah MA ataupun SMK, atau bahkan nanti kita mau mendirikan pada pesantren di sana. Rencana seperti itu, Mas Man. Itu yang menjadi pemikiran saya, yang apa ya, seolah-olah saya harus menimba ilmu lagi untuk kedepannya jauh lebih bagus daripada kemarin. Seperti itu. Masya Allah, berarti memang betul-betul ijtihad mujtahidnya, kesungguhannya beliau ini untuk agama, untuk bangsa ini luar biasa sekali ya. Punya tekad betul-betul untuk mendirikan sebuah yayasan. Makanya ini alasan beliau untuk betul-betul meningkatkan lagi Pak ya, meningkatkan lagi pendidikannya beliau. Alhamdulillah ya. Nah Bapak, kita pengen dong dapat satu nasihat yang mungkin untuk kita semua, untuk kaum milenial gitu kan, untuk pemirsa sahabat ngaji Mandarin, untuk semangat. Tidak hanya SMA lulus abis itu kerja gitu kan, nggak mau datang ke majelis taklim ataupun nggak mau belajar lagi gitu Pak. Pengen dapat nasihat untuk tetap semangat thalabul ilmnya, menjadi seorang talib, mencari ilmu gitu kan, kemudian ibadahnya juga semakin kuat gitu. Bagaimana Pak itu? Iya, kalau saya secara pribadi gini Mas Salman, saya pernah mendengarkan tausiahnya Ustadz Adi Hidayat. Itu beliau menceritakan ada seorang nenek-nenek yang umur 50 tahun. Kemudian belajar Al-Quran, dia dalam posisi buta, tidak bisa membaca. Kemudian belajar Al-Quran mulai dari abatasa sampai dia bisa membaca Al-Quran. Kemudian dia bercita-cita lagi ingin hafid Al-Quran. Izin Allah, alhamdulillah, luar biasa. Beliau seorang nenek-nenek umur 60 tahun akhirnya bisa hafid Al-Quran. Itu yang menginspirasi saya untuk saya harus bisa mencari ilmu lagi, masalah alam ilmu agama itu. Karena kalau kita mencari ilmu agama itu tidak ada batas. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Karena ilmu itu mulai dari ketika kita dilahirkan dari buayan seorang ibu sampai ke liang lahat. Jadi siapapun Anda yang saat ini mengaku Islam, baik laki-laki maupun perempuan, itu wajib mencari ilmu hukumnya. Belum dikatakan Islam sempurna kalau Anda saat ini sudah mencukupkan ilmu Anda. Ya, asal sudah cukup nih ilmunya. Tidak, kita harus mencari ilmu terus sampai titik darah penghabisan, artinya sampai Allah menjemput ajal kita. Itu menjadi inspirasi saya. Jadi teruslah mencari ilmu teman-teman semua sahabat ngaji Mandarin. Karena nanti endingnya, hasil akhirnya nanti pasti bakal menikmati itu semua ya teman-teman semua gitu Pak ya. Iya, insyaallah. Jadi kalau ilmunya cuma sedikit, nanti banyak yang nggak tahu gitu kan. Segala sesuatu itu punya ilmunya Pak ya. Harus kayak ada kita ilmunya. nutup pintu. Kalau nggak ada ilmunya udah jedak-jedok rusak gitu kan Pak ya. Naik motor nggak ada ilmunya bakal nabrak. Semuanya pasti ada ilmunya. Bahkan kalau untuk ke jenjang yang lebih tinggi seperti berkeluarga ataupun memiliki perusahaan ataupun punya yayasan, dia juga butuh ilmunya juga. Nah, ini alhamdulillah Pak Arifin dan alhamdulillah
saya pribadi melanjutkan studi di sini bersama-sama. Nah, teman-teman semua bisa mengikuti, bisa betul-betul semangat dalam belajar walaupun masih daring ataupun masih belajar di SMA ataupun SMP gitu, tetap semangat untuk ke jenjang selanjutnya kayak ke S1, kemudian S2 bahkan sampai doktor. Insya Allah nanti bermanfaat ya, membawa kemanfaatan ilmunya, berkah untuk sesama gitu, bisa menolong sesama teman-teman semua, sesama umat-umat muslim dan teman-teman semua yang ada di sekitar kita. Mungkin sampai sini dulu ya teman-teman semua ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Bapak, semoga Bapak sehat, panjang umur, sehat walafiat, berkah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi-sesi selanjutnya. Kita akan lanjut di sesi kajian-kajian yang nantinya akan kita sampaikan ke teman-teman semua. Teman-teman semua yang mau komen ataupun yang mau request bisa nanti di komen atau enggak langsung DM di Ngaji Mandarin Official. Terima kasih teman-teman semua. Kita tutup. Kalau dalam bahasa Arab kan ila liqa ma'assalam. Kalau bahasa Mandarin sisi caichen gitu Pak. Bareng-bareng Pak. Sisi caichen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.